panggilannya Leman, ini istrinya, ini dia. Mereka saat ini meminta tolong saya dengan kejadian-kejadian dari Februari sampai beberapa ini masih ada sesuatu yang menyebabkan dia merasa kemerdekaannya sudah dirampas. Jadi ada kejadian Februari, nanti dia akan cerita semua, saya biar mereka yang bersangkutan cerita. Yang jelas hari ini kami tadi ke Komnas HAM. Saya melaporkan adanya meminta perlindungan, adanya perampasan kemerdekaan yang terjadi terhadap Saudara Leman dan Ibu Ria. Seperti apa dan siapa yang diduga sebagai pelakunya, semuanya sudah kita sampaikan ke Komnas. Seperti itu. Terus istrinya juga tahu, istrinya Leman, siapa semua, mereka semua pada tahu. Sebetulnya selama ini dibiarkan, tapi sepertinya tidak selesai sejak Februari, betul ya. Terus bergulir, didatengin segala macam dan sebagainya, sehingga dia meminta tolong saya berambil inisiatif untuk segera ke Komnas HAM bahwa ini terjadi perampasan kemerdekaan seseorang, bahwa saya tidak tahu siapa pelakunya, yang jelas membawa senjata ya. Ada membawa senjata laras panjang, saya nggak tahu itu apa, mainan apa saya nggak tahu. Biar itu diproses oleh Komnas HAM. Nah, sebetulnya pada Februari pernah kirim surat ke Kapolri ya. Pernah meminta perlindungan ke Kapolri tapi tidak mendapatkan tanggapan. Jadi sekaligus saya mohon bantuan rekan-rekan dipantau masalah ini, karena mereka ini adalah orang-orang kecil yang sebetulnya hanya mencari nafkah untuk hidupnya, tapi sekarang merasa terampas kemerdekaannya, nggak bisa hidup tenang atas perbuatan oknum-oknum tertentu. Siapa oknumnya, nama-namanya ada di Komnas HAM. Saya tidak akan sebut siapa namanya. Nah, bagaimana kejadiannya biar satu persatu. Lia dulu apa Leman dulu? Bagaimana? Biar Lia dulu yang cerita. Awalnya kan awalnya Lia. Bagaimana cerita awalnya kau? Cerita awalnya yang saya ketahuan merekam, dan pokoknya saya ketahuan, pasti pada tahu. Saya ketahuan, ya disuruh keluarga bos saya, Pak Aska, semua pada tahu Pak Aska siapa. Nah, saya ketahuan, saya merekam, ngikutin pergerakannya istri, dan saya ketahuan pas malam itu juga didatengin sama oknum, nggak tahu siapa, nggak tahu itu. Intinya Komnas HAM udah yang bantuin kita lah, siapa-siapanya apa segala macam saya udah ceritakan semuanya, karena saya ngerasa di situ bener-bener orang pada ngira saya nggak disekap, saya disekap pas di situ. Kalau masalah dipukul, saya tahu dengan mata saya Pak Leman dipukul, mau dicolok matanya, saya dijambak, dilempar piring, semuanya itu benar. Kenapa kemarin itu pas ketemu media saya nggak berani ngomong? Karena di situ saya dibawa tekanan sebenarnya, takut ancaman sama oknum dan orang-orang itu. Saya takut, bener-bener takut. Kenapa baru sekarang saya berani? Satu, saya di situ saya cuman bukan berpihak. Satu, saya dibayar sama keluarga Pak Aska, nggak ada bayaran sama sekali. Saya dari keluarga Pak Aska nggak ada bayaran. Selama ini saya nggak pernah dibayar, nggak pernah ada bayaran dari keluarga Pak Aska. Saya tidak pernah dibayar. Saya cuman dipesenin Pak Aska jaga anak saya, udah itu aja. Sebelum ini terjadi, sebenarnya saya udah pengen resign, tapi Pak Aska cuma nitipin anak-anak saya. Jadi semua kegiatan anak-anaknya lagi pergi kemana, saya harus melaporin ke keluarga Pak Aska, biar keluarga Pak Aska menyampaikan ke Pak Aska. Karena Pak Aska kan nggak bisa komunikasi langsung sama saya. Nah, seperti itulah. Yang namanya saya disekap, memang saya disekap. Kejadiannya seperti apa, di mana, dan dibawa kemana, terus seperti kalau apa? Jelaskan semuanya. Saya dibawa kemana saya nggak tahu. Mata saya ditutup, saya dibawa sama oknum yang membawa senjata laras panjang. Benar-benar dia memakai senjata laras panjang. Itu banyak saksi. Siapa aja saksinya, siapa yang bawa saya, siapa yang melakukan, semuanya ada di Komnas HAM. Saya menceritakan semuanya karena saya udah sudah capek kok.
sampai segitunya saya orang kecil kok saya seperti itu, seperti teroris yang udahlah pokoknya seperti teroris aja, kita dibawa disekap entah kemana. Kalau ditanya saya dibawa kemana sama Pak Leman, saya tidak tahu karena mata saya benar-benar ditutup. Semua orang yang bawa saya ditodong, yang namanya Pak Leman ditendang itu di mata saya, depan saya, benar-benar di depan saya. Pak Leman ditendang sininya sampai sesek nggak bisa napas. Itu semuanya saya lihat. Dan siapa yang hendak? Komnas HAM. Udah saya ceritakan ke Komnas HAM. Permasalahan yang sebenarnya apa sih Mbak di rumah tangga itu Mbak? Kami nggak masuk ya, konflik rumah tangga kita nggak masuk. Mereka ini adalah supir dan ini adalah suster. Tapi tiba-tiba mereka keseret dengan persoalan ini, bukan kalau tapi mereka dibawa. Tadi ceritanya dia sempat didatengin orang yang bawa senjata laras panjang, dibawa ke sana berapa hari apa? Sehari. Saya dibawa jam 8 dan saya baru bisa melihat suasana luar itu udah pagi. Saya tidak tahu itu di mana. Terakhir saya dibawa ke Senopati. Itu baru saya makan jam 10 jam 11 siang. Dari jam 8. Itu Mbak kenapa kok bisa dibawa? Ya karena saya ketahuan merekam sama Bu Nindi kan. Itu merekam apa? Pembicaraan keluarga. Keluarga, pembicaranya ada pembicaraan apa sih? Ada yang krusial banget atau gimana? Ya ada, cuma dia mau jangan keluarga aja Pak. Alasan Mbak merekam apa sih Mbak? Kan saya mengikuti Pak Aska, maksudnya kan pengen tahu kenapanya seperti itu, kegiatannya Bu Nindi, kegiatannya anak seperti itu. Memang dulunya sering rekam atau baru-baru ini? Baru-baru aja dari dulu ya enggak lah. Enggak, maksudnya memang disuruh Pak Aska untuk merekam. Kalau merekam sih enggak, saya cuma disuruh ngikutin kegiatannya. Jadi ini inisiatif Mbak sendiri untuk merekam gitu? Iya, saya nggak pernah ada disuruh dibayar, nggak ada. Sepeser pun saya tidak pernah dibayar sama keluarga Pak Aska ataupun Pak Aska, saya tidak pernah. Berarti yang rekam itu percakapannya Bu Nindi? Iya, Dengan siapa Mbak? keluarga. Keluarganya siapa aja di situ? Ya keluarga Bu Nindi aja. Bu Nindi aja? Keluarga Bu Nindi. Ayahnya, ibunya? Ibunya dan kakaknya. Mungkin dari Pak Leman sendiri seperti Pak Leman seperti apa Pak Leman? Cerita aja. Ini Sepenuhnya sekaligus kau nanti minta bantuan sama rekan-rekan media supaya dipantau ini masalah. Kamu nggak usah takut lagi, buka saja semuanya karena ini negara hukum. Gitu. Jadi nggak perlu harus takut, kamu harus pindah-pindah rumah karena segala macam ketakutan. Kamu cari nafkah, buka saja semuanya. Dan kau minta perlindungan juga sama teman-teman media supaya teman-teman media bisa memantau ini masalah ya. semua kan udah diceritain Malia. Saya pikir kan masalahnya semenjak pas dia udah bercerai itu udahlah selesai gitu kan, kita Malia gitu kan, dibebasin pulang gitu kan. Ternyata sekarang ini masih ada yang mendatangi saya, waktu itu nggak tahu siapa, cari-cari saya gitu kan. Jadi saya nggak tenang gitu kan. Saya pikir udah kelar lah semua setelah mereka pisah gitu kan. Masih aja terus menguntit saya ke rumah mertua saya, ke rumah saya, kemana nyari gitu, selalu dicari gitu saya. Ada apa lagi gitu kan. Jadi saya juga mau cari kerja kesana sini susah gitu kan, dibuat susah gitu. Jadi udah merampas kemerdekaan saya lah ibaratnya gitu. Dan saya juga minta tolongnya perlindungan tadi ke Komnas HAM gitu, buat saya gimana ke depannya gitu kan. Ya udah tadi saya udah laporan minta perlindungan ke Komnas HAM, Kita minta perlindungan ke Komnas. kami gitu. Kita sampaikan juga bahwa kejadiannya seperti apa, yang diduga seperti siapa, semuanya udah kita sampaikan. Betul. Kalau mau detail bisa dilacak aja ke Komnas. Komnas HAM. Yang patut diduga siapa yang membawa senjata laras panjang siapa, kita nggak tahu itu mainan atau bukan. Yang jelas kita tidak menjustifikasi dan menuduh seseorang. Semuanya udah disampaikan langsung, oknum-oknumnya seperti apa. Kalau Mbak tadi kan permasalahan, kalau Mbak tadi kan permasalahannya ketahuan merekam. Kalau dari Bapak sendiri permasalahannya apa sehingga ikut disekap dan akhirnya Alasannya apa sampai dipukulin segala macam Pak? Ya itu, kita kan punya grup PA ya, nama keluarganya Pak Asra gitu. Nah kita itu jadi maksudnya kan Pak Leman ada di disangka situ. Nah di situ pokoknya yang di rumah itu kan yang lama dan yang tahu semuanya saya sama Pak Leman. Nah yang sering pergi apa segala macam, mau Bu Nindi, mau anaknya, itu kan saya sama Pak Leman. Ya jadi yang dibawa saya sama Pak Leman.
Tapi maksudnya pas kita dibawa, orang rumah juga tahu kok, banyak yang tahu, maksudnya yang kerja di sana banyak yang tahu pas kita dibawa, yang pakai senjata laras panjang, dinaikin mobil dengan orang yang bawa senjata laras panjang, waktu mata kita ditutup, tahu semuanya. Bang, berarti ini bisa dibilang yang diduga tuh siapa, Bang? Yang diduga dari Komnas HAM namanya. Saya sudah ngomong, nama-nama yang diduga ada di Komnas HAM. Anda cek di Komnas HAM. Berapa orang? Ada lebih dari satu. Bahasanya lebih dari satu, itu bisa dua, bisa Soalnya tiga, saya bisa kan dibawa yang pas pakai senjata laras panjang itu bukan satu orang. Saya benar-benar dibawa Nama-nama sama itu- orang banyak. Nah, nama-nama itu kita sudah sampaikan di Komnas, itu biar menjadi porsinya Komnas. Anda bisa lacak ini nomornya, nomor pengaduan kami, nomornya ini dilihat 1377 itu bisa dilacak aja langsung. Dari situ nanti muncul siapa yang diduga pelakunya, dan ini negara hukum, ini orang kecil. Tolong jangan dirampas kemerdekaannya, karena sekarang untuk cari makan aja udah susah. Gitu. Artinya mungkin Mbak Lia sempat ngelihat siapa aja orang Tahu, dan tahu, plat nomor Mas. atau apa gitu, Mbak? Apa? Plat nomor mobil atau Nggak ada, nggak pakai plat nomor. Saya di depan mata Pak Leman dipukul. Di depan mata saya kok, enggak di mana-mana, di depan mata saya Pak Leman mau dicongkel. Dan Pak Leman disuruh milih, kamu yang mati apa Lia yang mati? Bisa ditanya ke Pak Leman. Enggak, ini posisinya waktu disekap Iya, itu pas disekap. orangnya maksudnya pakai topeng kah atau Enggak. biasa saja itu? Udah biasa. Berarti udah tahu semua ya? Dia tahu. Normal tadi kejadiannya bulan Februari dibiarkan sama mereka Kita diam. kan udah, maksudnya kita udah masih dipekerjakan. Dengan terima kasih saya dipekerjakan, masih dipekerjakan, terima kasih. Saya masih disuruh, masih jalan pergi ke Padang sama anak-anaknya ibu bapak. Masih dipekerjakan, terus tiba-tiba ya mungkin karena saya kemarin sempat kena COVID, terus saya sembuh, saya disuruh pulang. Dan saya disuruh pulang itu juga masih banyak yang menanyakan, saya pulang itu karena kabur atau saya pulang karena emang disuruh pulang. Dan setelah itu ya saya memang benar-benar kerasa terancam banget. Oh, posisi sekarang tinggal di? Sekarang saya udah nggak bisa kerja lagi, sana sini Di tempat tertentu dia. Iya. Mbak, berarti ini isunya karena diputus kontrak atau seperti apa sih dari sama Bu Nindi? Kalau saya sama Bu Nindi kan nggak ada kontrak, saya nggak ada kontrak. Berarti dipecat? Iya, saya udah dipulangin aja. Udah, kamu bisa pulang besok. Hari ini kamu bisa pulang. Ya udah, hari ini saya langsung pulang gitu. Isunya benar nggak sih karena pemberhentian kerja karena ada kekerasan sama anak? Kalau itu kan sebelumnya saya udah pernah berhenti. Sebelumnya saya udah berhenti. Sebelum masalah ini keluar, saya itu pengen berhenti. Tapi karena pesannya Pak Aska, saya harus balik. Saya pernah kerja juga 2 bulan, saya kerja tempat yang lain. Saya pernah, dan saya dimohon untuk balik lagi. Terus kejadian ini. Ya, saya pernah kerja di tempat lain kok, 2 bulan saya kerja di tempat lain. Yang buat Mbak balik lagi apa? Kan karena saya udah dari awal sama Abi, terus adiknya, dan Pak Aska sama Bu Nindi. Pak Aska sih yang hubungin saya minta balik lagi, ngurusin anak-anak, kasihan anak-anak kayak gitu, nggak ada yang mau sama mbak yang lain. Nah saya balik lagi, terus setelah masalah ini, maksudnya serumit inilah masalahnya. Sebelum saya panjang ikut mereka, saya mau berhenti, tapi Pak Aska kan melarang saya untuk berhenti, melarang saya karena Pak Aska kasihan anak-anak di situ, yang semuanya yang ngurus anak-anak kan saya, walaupun ada ibunya, tahu kan ibunya maksudnya masih kerja, aktivitas yang lain gitu. Jadi Pak Aska nitipin anak-anak ke saya. Pak Leman juga sebagai saksi yang pemukulan pengaduan Nindi di Polres Selatan bukan? Ada pengaduan bahwa Ada istri saya yang mengadu. bukannya Bu Nindi mengadukan Pak Aska pemukulan yang di Polres Selatan? Oh enggak, kalau soal KDRT kita nggak ada di laporan sih. Bang, buktinya apa aja sih Bang dipakai? Kenapa? Buktinya apa aja dipakai laporan ke Komnas? Ya saksi ya, saksi kenyataan. Ini biar aja Komnas yang telusuri. Terus gimana? Oh, istrinya Pak Ada Leman. Teman-teman, maaf. Teman-teman maaf, ada Pol PP di depan, mohon di